Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat penuh hormat buat seluruh Bapak Ibu pensiunan yang setia, para Purna Bakti ASN, TNI, Polri, dan juga seluruh keluarga yang dengan penuh kasih sayang mendampingi orang-orang terkasih mereka melewati hari-hari pensiun yang tidak selalu mudah. Berlangganan untuk mendapatkan pembaruan lainnya. Bayangkan sebuah sore yang pelan. Langit mulai menguning di ujung barat, suara azan asar baru saja selesai mengalun, dan seorang nenek duduk sendiri di teras rumahnya yang sederhana. Tangannya menggenggam gelas teh yang sudah mulai dingin, matanya menatap jalanan kecil di depan rumah, melihat anak-anak bermain, melihat tetangga lalu lalang. Wajahnya tenang, tapi di balik ketenangan itu tersimpan satu pertanyaan yang sudah berbulan-bulan menggantung di pikirannya. Kapan, kapan, dan kapan? Kapan kabar itu benar-benar datang, bukan sebagai rumor, bukan sebagai pesan berantai yang tidak jelas ujung pangkalnya, tapi sebagai kepastian yang bisa dipegang, yang bisa dirasakan, yang benar-benar mengubah angka di buku tabungannya. Tiba-tiba HP di meja kecil itu bergetar. Satu kali, dua kali, lalu terus-menerus. Grup pensiunan ramai lagi. Ada yang mengirim tangkapan layar, ada yang mengetik dengan huruf kapital semua, ada yang menambahkan emoji bintang dan tangan berdoa. Dan di antara semua pesan itu, satu kalimat berdiri lebih tinggi dari yang lain. Resmi, sudah diumumkan, proses pencairan berjalan. Tangan nenek itu sedikit gemetar bukan karena sakit, tapi karena campuran antara harapan dan kekhawatiran yang sudah terlalu lama hidup berdampingan di dalam dadanya. Pernahkah Bapak, Ibu merasakan hal seperti itu? Menunggu sesuatu yang memang menjadi hak, tapi selalu merasa tidak cukup berani untuk berharap terlalu besar karena takut kecewa lagi. Banyak pensiunan yang merasakannya, bukan satu dua orang, tapi jutaan orang di seluruh penjuru negeri ini yang setiap bulan membuka rekening dengan perasaan campur aduk antara syukur dan cemas. Dan hari ini kita akan bicara pelan-pelan, tuntas, dan dari hati ke hati tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi, apa yang harus Bapak Ibu ketahui, dan bagaimana memastikan hak yang sudah sekian lama ditunggu itu benar-benar sampai ke tangan yang tepat. Pertama, kita perlu memahami dari mana asal mula cerita rapel ini dan mengapa prosesnya bisa memakan waktu begitu lama. Pemerintah menetapkan kenaikan gaji pensiunan bukan tanpa alasan. Ini adalah bentuk pengakuan resmi dari negara bahwa nilai hidup terus bergerak, bahwa biaya kebutuhan sehari-hari terus naik, dan bahwa mereka yang dulu mengabdi tidak boleh dibiarkan tertinggal di belakang. Keputusan kenaikan itu biasanya berlaku surut, artinya ada tanggal efektif di awal tahun atau pertengahan tahun ketika kenaikan seharusnya sudah mulai berjalan. Tapi kenyataannya sistem butuh waktu. Data jutaan pensiunan harus diperiksa satu persatu. Anggaran harus disiapkan dan dicairkan dari kas negara. Koordinasi antara Kementerian Keuangan, PT Taspen, bank-bank mitra, dan kantor-kantor daerah harus berjalan bersamaan tanpa ada yang tertinggal. Bukan perkara mudah dan bukan perkara cepat. Tapi yang paling penting untuk dipahami adalah selisih antara gaji lama dan gaji baru selama masa penundaan itu tidak hilang, tidak hangus, tidak diambil oleh siapapun. Ia dicatat, disimpan sebagai kewajiban, dan pada akhirnya dibayarkan. Itulah yang disebut rapel. Dan rapel itu adalah hak penuh, bukan bonus, bukan hadiah ulang tahun, bukan belas kasihan dari siapapun. Ada seorang bapak yang dulu bekerja sebagai guru di sekolah dasar kecil di pinggiran kota. Setiap pagi dia bangun sebelum subuh, menyiapkan materi pelajaran di meja yang remang-remang, lalu berangkat dengan sepeda ontel melewati jalan yang masih berkabut. Murid-muridnya bukan dari keluarga berada, tapi dia mengajar dengan sepenuh jiwa, seolah setiap anak di kelas itu adalah anaknya sendiri. Tidak ada bonus besar, tidak ada fasilitas mewah, tidak ada sorotan publik yang menyambut kepulangannya tiap sore. Hanya gaji bulanan yang kadang habis sebelum tanggal tua, dan keyakinan bahwa yang dia lakukan itu benar. Setelah 30 tahun mengabdi, dia pensiun. Kini dia duduk di rumah yang sama, di kursi yang sama, di depan meja yang sama. Tapi kali ini tanpa tas mengajar, tanpa buku pelajaran, tanpa suara anak-anak yang memanggil namanya. Dan yang dia butuhkan sekarang sederhana saja. Cukup untuk makan dengan layak, cukup untuk membeli obat darah tinggi yang tidak boleh putus, dan cukup untuk sesekali membelikan jajan cucunya yang datang berkunjung di akhir pekan. Dana rapel yang sedang diproses ini adalah jawaban dari kebutuhan sederhana itu.
Sekarang siapa saja yang berhak menerima dana rapel ini? Jangan khawatir karena cakupannya luas. Pensiunan ASN yang masih hidup dan aktif dalam sistem Taspen sudah jelas termasuk. Pensiunan TNI dan Polri juga mendapatkan hak yang sama. Yang sering tidak mengetahui bahwa mereka juga termasuk adalah para janda dan duda dari pensiunan yang sudah meninggal. Mereka tetap berhak atas hak pensiun, termasuk rapel selama data mereka masih tercatat dan aktif. Anak yatim piatu yang terdaftar sebagai ahli waris resmi pun masuk dalam daftar penerima. Negara tidak membedakan apakah dulu sang pensiunan bertugas di kantor pusat atau di pelosok daerah. Apakah dia pejabat tinggi atau pegawai biasa. Apakah dia terkenal atau tidak dikenal. Yang penting adalah catatan pengabdian itu ada dan terverifikasi. Dan bagi Bapak Ibu yang datanya masih lengkap dan aktif di sistem Taspen, kabar baiknya adalah tidak perlu mendaftar ulang dari nol. Dana akan ditransfer langsung ke rekening yang selama ini digunakan untuk menerima pensiun bulanan. Tidak perlu antre panjang, tidak perlu membawa berkas segudang, tidak perlu keluar di hari yang panas, hanya untuk mengisi formulir yang sama berulang kali. Cukup pastikan rekening aktif, cukup pastikan data valid, dan tunggu prosesnya berjalan. Namun ada satu hal yang tidak boleh dianggap sepele dan sering menjadi penyebab terhambatnya pencairan, yaitu proses verifikasi atau otentikasi diri. Ini adalah mekanisme yang memastikan bahwa dana pensiun benar-benar sampai ke penerima yang sah dan masih hidup. Mungkin terdengar seperti formalitas yang merepotkan, tapi sebenarnya ini adalah bentuk perlindungan untuk Bapak dan Ibu sendiri. Negara tidak ingin ada pihak lain yang mengambil hak Bapak, Ibu dengan memanfaatkan data yang sudah tidak aktif atau tidak valid. Sekarang prosesnya sudah sangat dipermudah. Cukup dengan scan wajah lewat aplikasi Taspen Mobile, prosesnya selesai dalam hitungan detik. Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak terbiasa menggunakan smartphone atau kesulitan dengan aplikasi digital, jangan stres dan jangan malu meminta bantuan. Masih bisa dilakukan secara langsung di Bank Mitra Taspen dengan didampingi petugas. Yang penting jangan ditunda terus, karena kalau verifikasi belum dilakukan dalam batas waktu tertentu, sistem bisa menahan sementara proses pencairan. Bukan dihapus, bukan hangus, tapi ditahan sementara sampai statusnya kembali aktif. Disinilah peran keluarga menjadi sangat berarti. Seorang anak yang meluangkan waktu 10 menit untuk membantu ayah atau ibunya melakukan verifikasi, sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar urusan administrasi. Dia sedang mengatakan tanpa kata bahwa orang tuanya tidak sendirian, bahwa ada yang peduli, bahwa pengorbanan bertahun-tahun itu tidak dilupakan begitu saja. Bayangkan, seorang ibu berusia 70 tahun yang tidak mengerti cara membuka aplikasi di HP-nya. Tangannya sudah agak gemetar, matanya sudah tidak setajam dulu, dan tombol-tombol kecil di layar itu terasa membingungkan. Ketika anaknya dengan sabar duduk di sampingnya, membantu satu persatu, menjelaskan dengan pelan tanpa rasa kesal, saat itulah terjadi sesuatu yang tidak ternilai. Bukan hanya verifikasi yang selesai, tapi rasa hangat yang menyebar di dada sang ibu, karena merasa bahwa dia masih diperhatikan, masih dianggap penting, masih punya keluarga yang mau hadir untuknya. Tapi di tengah kabar baik ini ada bahaya yang mengintai, dan Bapak, Ibu wajib mengetahuinya. Setiap kali ada proses pencairan dana besar, para penipu langsung bergerak. Mereka terorganisir, mereka cerdik, mereka tahu bahwa banyak pensiunan sedang dalam kondisi harap-harap cemas yang membuat kewaspadaan sedikit menurun. Modus yang paling sering adalah seseorang menelpon mengaku sebagai petugas Taspen atau petugas bank. Suaranya ramah dan meyakinkan. Mereka bahkan tahu nama lengkap Bapak, Ibu, dan nomor rekening. Lalu mereka bilang ada masalah dengan data, ada kesalahan administrasi, ada ancaman rekening diblokir. Dan solusinya selalu satu, sebutkan PIN, sebutkan nomor OTP, atau transfer sejumlah uang sebagai biaya verifikasi. Ingat dan catat baik-baik ini, Taspen tidak pernah meminta PIN lewat telepon. Bank tidak pernah meminta OTP lewat chat atau SMS. Tidak ada biaya verifikasi, tidak ada uang pelicin, tidak ada biaya administrasi untuk proses pencairan rapel. Semua biaya sudah ditanggung negara. Jika ada yang meminta uang dengan alasan apapun untuk mempercepat proses pencairan, itu penipuan 100% tanpa pengecualian. Tutup teleponnya, abaikan pesannya, dan laporkan ke pihak berwenang. Jangan pernah merasa kasihan atau takut dianggap tidak kooperatif, karena mereka memang sengaja memanipulasi perasaan itu. Ada cerita nyata yang sering terjadi.
Seorang pensiunan menerima telepon di pagi hari. Suara di ujung sana terdengar resmi, sopan, dan tahu banyak detail tentang data pensiunan tersebut. Mereka bilang ada masalah dengan rekening dan perlu konfirmasi segera agar pencairan tidak tertunda. Pensiunan itu panik, takut kehilangan haknya, dan akhirnya memberikan informasi yang diminta. Dalam hitungan jam, rekening yang berisi uang pensiun bulanan terkuras habis. Bukan cerita di buku, bukan rekaan, ini terjadi di kehidupan nyata, dan korbannya adalah orang-orang baik yang hanya ingin mendapatkan hak mereka sendiri. Maka berhati-hatilah. Tenang adalah senjata terbaik menghadapi para penipu itu. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang jarang dibicarakan secara terbuka, tapi dirasakan oleh hampir semua pensiunan setiap harinya. Masa pensiun itu sering jauh lebih berat dari yang orang lain bayangkan dari luar. Penghasilan turun drastis, tapi tagihan listrik tidak ikut turun. Harga sembako tidak ikut turun. Biaya obat tidak ikut turun. Bahkan seringkali justru naik. Badan yang mulai mengikuti usia, membawa serta kebutuhan-kebutuhan baru yang dulu tidak ada, kontrol ke dokter yang rutin, obat yang tidak boleh putus, pemeriksaan darah yang harus dilakukan secara berkala. Sementara itu banyak pensiunan yang masih ingin membantu anak dan cucunya, masih ingin menjadi tempat bersandar, masih ingin memberi, walaupun sudah tidak sekuat dulu. Dan satu hal yang dijaga habis-habisan oleh para pensiunan ini adalah harga diri mereka. Mereka tidak suka mengeluh. Mereka tidak mau terlihat membutuhkan. Ketika anak bertanya apakah butuh tambahan uang, jawabannya hampir selalu sama. Tidak usah, masih cukup, jangan repot-repot. Padahal di malam yang sunyi, di jam 3 pagi ketika dunia sedang tidur, pikiran itu tetap berputar. Cukup tidak bulan ini? Kalau nanti sakit mendadak, ada tidak cadangannya? Kalau cucu yang di kampung butuh sesuatu, bisa tidak dibantu? Rasa cemas itu nyata, dan ia hidup diam-diam di balik senyum yang selalu dipaksakan tampil sempurna di depan keluarga. Makanya ketika dana rapel ini akhirnya diproses dan dicairkan, yang dirasakan bukan sekadar senang karena ada uang masuk. Yang dirasakan adalah lega. Lega yang dalam, lega yang lama ditunggu, lega yang seperti melepas beban berat dari pundak yang sudah terlalu lama menanggungnya. Ini bukan tentang angka di rekening semata. Ini tentang pengakuan, tentang pesan dari negara bahwa mereka yang sudah menghabiskan masa mudanya untuk bekerja, yang sudah melewati puluhan tahun hujan dan panas, yang sudah mengorbankan begitu banyak waktu bersama keluarga demi tugas dan tanggung jawab, mereka tidak dilupakan. Mereka masih dihitung, mereka masih diperhatikan. Dan pengakuan itu, meskipun datang terlambat, tetap memiliki nilai yang sangat besar. Buat Bapak Ibu yang sudah menerima atau akan segera menerima dana rapel ini, ada beberapa hal yang perlu dipikirkan dengan kepala dingin sebelum memutuskan penggunaannya. Pertama, selesaikan kewajiban yang paling mendesak. Kalau ada tagihan yang sudah lama tertunda, utang kecil ke tetangga yang sudah berbulan-bulan mengganjal, atau kebutuhan kesehatan yang selama ini ditahan karena keterbatasan, itulah yang diselesaikan lebih dulu. Kedua, sisihkan untuk dana cadangan. Di usia pensiun, rasa aman jauh lebih berharga dari kesenangan sesaat. Uang yang tersimpan di bank, meskipun bunganya kecil, memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan cara lain. Ketiga, hati-hati dengan tawaran investasi yang terdengar terlalu menggiurkan. Modal kecil untung besar, dijamin cair dalam waktu singkat, tanpa risiko. Kalimat-kalimat seperti itu adalah pintu masuk menuju kerugian yang menyakitkan. Banyak pensiunan yang sudah menjadi korban karena tergoda janji manis di saat mereka sedang memiliki sedikit lebih banyak uang dari biasanya. Uang pensiun adalah uang yang dikumpulkan dengan pengabdian bertahun-tahun. Ia terlalu berharga untuk dipertaruhkan di tempat yang tidak jelas. Untuk keluarga para pensiunan, ada pesan penting yang perlu didengar dengan hati yang terbuka. Ketika bapak atau ibu membantu orang tua mengurus administrasi, mengecek saldo, atau mendampingi proses verifikasi, pastikan niatnya benar-benar murni untuk membantu, bukan untuk mengendalikan, bukan untuk mengarahkan kemana uang itu pergi sesuai keinginan sendiri. Karena ada kenyataan pahit yang terjadi di banyak keluarga, di mana uang pensiun orang tua justru menjadi sumber konflik. Ada anak yang merasa punya hak atas uang tersebut, ada menantu yang ikut campur terlalu jauh, ada saudara yang tiba-tiba muncul dengan berbagai keperluan mendadak
yang tidak pernah ada sebelumnya. Padahal orang tua yang sudah sepuh itu tidak butuh tekanan baru. Mereka butuh ketenangan, mereka butuh rasa aman, dan keluarga seharusnya menjadi sumber dari ketenangan dan rasa aman itu, bukan justru menjadi sumber kekhawatiran baru yang harus mereka hadapi sendirian. Dana Rapel juga berlaku untuk janda, duda, dan anak yatim piatu sebagai ahli waris yang sah. Ini adalah bentuk penghargaan negara yang melampaui batas kehidupan seorang pensiunan. Bahwa pengabdian yang dulu diberikan dengan sepenuh hati tetap diakui meskipun orangnya sudah tidak ada lagi. Bahwa keluarga yang ditinggalkan tidak dibiarkan berjalan sendiri tanpa pegangan. Kalau ada kendala dalam proses pencairan untuk kategori ini, jangan ragu menggunakan jalur pengaduan resmi. Hak ahli waris dilindungi undang-undang dan tidak boleh dipersulit oleh siapapun tanpa alasan yang sah. Satu hal teknis yang sering diabaikan, tapi punya dampak besar, adalah kondisi rekening bank. Rekening yang sudah lama tidak aktif bisa menjadi penghambat proses transfer. Dana yang dikirim ke rekening pasif akan dikembalikan ke pengirim, dan proses pengulangan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pastikan rekening yang terdaftar di sistem Taspen masih aktif dan digunakan secara rutin. Kalau ada perubahan data seperti pindah bank, perubahan status, atau pensiunan yang sudah meninggal dan akunnya perlu dialihkan ke ahli waris, segera laporkan lewat jalur resmi agar sistem bisa menyesuaikan. Administrasi yang rapi bukan hanya formalitas, ia adalah jaminan bahwa hak bapak dan ibu tidak tertahan karena hal-hal teknis yang sebenarnya mudah diselesaikan. Dan kini kita sampai pada inti dari semua yang sudah dibicarakan. Dana Rapel ini bukan sekedar kompensasi masa lalu. Ia adalah sinyal tentang masa depan, tentang bagaimana negara memandang para pensiunan bukan sebagai beban yang harus ditanggung, tapi sebagai penerima penghargaan yang memang sudah seharusnya diberikan. Masa pensiun seharusnya bukan masa yang dipenuhi kekhawatiran, bukan masa yang setiap harinya dihabiskan untuk menghitung-hitung pengeluaran dengan perasaan takut salah langkah. Masa pensiun seharusnya menjadi waktu untuk bernapas lebih lega, untuk menikmati pagi tanpa alarm, untuk duduk bersama orang-orang yang dicintai, tanpa pikiran tentang deadline dan target, untuk menekuni hal-hal yang dulu tidak sempat dilakukan karena terlalu sibuk bekerja. Dana Rapel mungkin tidak bisa menyelesaikan semua persoalan sekaligus, tapi ia cukup untuk membuat beban terasa sedikit lebih ringan. Cukup untuk menutup lubang-lubang kecil yang selama ini menguras ketenangan. Cukup untuk membuat senyum itu sedikit lebih mudah hadir di wajah-wajah yang sudah banyak menanggung. Dan itu sudah sangat berarti. Negara yang hadir bukan lewat janji-janji di podium, bukan lewat baliho besar di pinggir jalan, tapi lewat angka nyata yang masuk ke rekening, lewat kepastian yang bisa dipegang, lewat rasa aman yang bisa dirasakan setiap pagi ketika bangun tidur. Itulah negara yang benar-benar memenuhi kewajibannya. Semoga dana Rapel yang Bapak Ibu terima membawa keberkahan yang merata ke seluruh sudut kehidupan. Semoga menjadi awal dari kondisi yang lebih baik, lebih stabil, lebih tenang. Semoga menjadi bukti bahwa setiap tetes keringat yang dulu tercurah untuk bangsa ini tidak pernah sia-sia dan tidak pernah terlupakan. Sebelum menutup tulisan ini, ada satu pertanyaan yang ingin saya titipkan di hati Bapak dan Ibu. Selama bertahun-tahun mengabdi dan kini menjalani masa pensiun, apa satu hal yang paling Bapak Ibu rindukan dari masa-masa aktif bekerja dulu? Bukan tentang gaji, bukan tentang jabatan, tapi tentang perasaan, tentang makna, tentang sesuatu yang dulu ada dan kini terasa berbeda. Tuliskan di kolom komentar, karena setiap jawaban adalah kisah yang berharga, kisah yang layak didengar, kisah yang mungkin tanpa disadari juga mewakili perasaan jutaan orang lain yang membaca ini dalam diam. Sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini. Semoga Allah senantiasa melindungi langkah Bapak dan Ibu, memberikan kesehatan yang cukup untuk menikmati setiap hari yang tersisa, dan mengisi hari tua dengan kebahagiaan yang tulus bersama orang-orang tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.